bahwa di Polres Ciko tanggal 27 Agustus 2016 ada peristiwa pembunuhan terbukti dengan meyakinkan, didukung alat bukti saintifik. Saya kasih hadiah 10 juta hasil jual pertanian tambah dana pensiun, uang pensiun. Kalau misalnya Pak, saya minta hasil pertaniannya, saya kasih cabai, terong, tomat plus duit halal, karena saya yakin akan terbukti. Gimana mau terbukti wong peristiwanya saja nggak ono, tak ayak peristiwanya kunaon atau mah Kang, tak ayak peristiwana membuktikan saha tersangkana ya tak ayak. Dede, saya mau bicara, saya menghormati Anda, saya berdiri. Oke. Kita kasih mic ya ke Dede ya. Dede. Oke, dari teman panitia. Dede, disumpah nggak waktu jadi saksi? Datang ke pengadilan nggak? Tidak disumpah. Televisi Indonesia, se-Indonesia. Sebentar, Jenderal, supaya suaranya juga bisa terdengar buat Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudara kita yang mencari keadilan di luar sana. Dede, jawab Dede. Oke, pakai mic saya aja. Dede, waktu jadi saksi Anda datang ke pengadilan? Tidak, Pak. Tidak datang ke pengadilan. Sekali lagi, datang ke pengadilan? Tidak. Tidak. 2 kali. Datang ke pengadilan? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Jangan takut Anda mengatakan bahwa Anda berbalik keterangan itu bohong dan sebagainya. Tidak bisa dihukum karena unsur kesaksian palsu itu harus diberikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Tuhan telah menolong Anda, tangan Tuhan telah bekerja, Anda selamat, tidur mimpi indah karena Anda telah jujur. Siapa? Sit down please. Terima kasih. Ini kalau orang jujur, berbaik hati, diselamatkan oleh undang-undang. Jadi jangan takut dihukum, karena Anda ditakut-takuti kan, mau dilaporkan kesaksian bohong, luang kesaksian jujur. Tapi kalau ada nggak pasal kesaksian jujur? Nah, kalau Anda dilaporkan kesaksian jujur, Anda kena hadiahnya durian, Musang King. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tunjukkan satu hal ya, advokat itu atau terpidana itu atau terdakwa, bukan terpidana, terdakwa itu tidak punya kesetaraan dengan jaksa. Kita pengacara tidak pernah punya akses kepada barang bukti, ya, nggak pernah. Coba dalam contoh kasus Jessica itu kita katakan bahwa CCTV itu diduga palsu, rekayasa. Kita nggak bisa melihat, dia selalu pegang terus. Bayangin dia pegang barang buktinya, dia tuduh kita bersalah, tapi kita bilang mana itu barang, saya mau lihat dulu, saya periksa. Nggak bisa, itu nggak berimbangnya. Dia bisa periksa itu CCTV-nya, kita nggak bisa periksa. Bagaimana dibilang itu hukum adil? Seharusnya kan kita harus punya akses yang sama kepada barang bukti itu. Saya juga punya. Kalau kau bilang itu benar, saya bisa buktikan sebaliknya juga. Nggak bisa. Jadi dari sononya memang udah salah ini. Jadi akses para advokat ini harus tahu, semua advokat itu tidak punya akses terhadap barang bukti. Anda bersidang di mana-mana, Anda pernah bisa lihat barang buktinya? Nggak pernah. Paling ditunjukkan di sidang, udah kita mau ambil aja nggak bisa. Waktu itu di persidangan saya mengatakan saya mau minta itu gelas, saya mau pakaikan sebagai perbandingan bahwa itu nggak benar, nggak bisa. Akhirnya saya ambil contoh barang bukti yang lain. Apa akibatnya? Dia bilang itu nggak sama, karena barang buktinya ini bukan itu. Bayangin, saya ambil gelas ke Australia sebagai bukti yang sama dengan itu, karena saya bilang saya mau minta gelas yang sama, itu yang saya pakai perbandingan, mengatakan bahwa sebenarnya kopi cyanida itu nggak benar seperti adanya gitu. Itu yang terjadi sekarang. Nah, sekarang dalam kasusnya Vina ini kita nggak usah berpanjang lebar. Satu konstruksi hukum yang dibangun itu udah pasti nggak benar. Dan dikatakan ada berapa orang terpidananya? 11 ya? 11. Terus ada 3 orang yang menjadi DPO. Ini saya sudah pernah sampaikan, tapi kita ulangi supaya kita lebih jelas lagi maksudnya. Konstruksi hukum yang dibangun di dalam dakwaan dan kemudian disetujui oleh hakim dalam konstruksi hukumnya, itu saya yakini itu sangat tidak benar. Coba bayangkan, dari 11 dikatakan ada peran dari masing-masing melakukan suatu perbuatan pidana. Si A memukul, si A menusuk, si A mencium, si A pegang payudara, si A dalam hal ini adalah membawa mayat dari TKP pertama
yaitu di Kabupaten Cirebon, dari Sorong, dari kota dibawa ke flyover. Oke, siapa yang dikatakan membawa itu? Katanya kan dibunuh dulu, kemudian mayatnya dibawa ke flyover, ke jembatan, seakan-akan mereka itu, supaya katanya seakan-akan ini adalah kecelakaan. Siapa yang dikatakan membawa mayat itu dan korban itu? Yaitu namanya Dani dan Andi, ya kan? Artinya peristiwa ini terjadi karena ada figur, ada peran dari orang bernama Andi dan Dani membawa mayat ke flyover. Ternyata oleh polisi sendiri dikatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah tidak ada. Sekarang saya mau tanya, kalau Dani dan Andi nggak ada, caranya mayat itu pergi ke flyover dari mana? Coba, ada yang bisa jawab nggak tuh? Coba dijawab. Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana ceritanya mayat itu bisa sampai ke flyover? Pakai itu namanya, itu apa namanya mayat itu? Buah pocong gitu ya? Jalan gitu? Impossible gitu kan? Bagaimana itu ceritanya? Jadi saya nggak panjang-panjang bercerita. Padahal itu kan namanya perbuatan berencana, pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama. Jadi kalau orang bersama-sama lakukan, kalau ada peran yang hilang berarti nggak klop nih, puzzle-nya itu nggak klop, ya kan, hilang peran itu. Jadi bagaimana cerita ini terjadi? Kalau dua ini dihilangkan berarti kita bikin cerita baru lagi dong. Oh, bahwa ternyata bukan karena itu dibunuh dibawa ke flyover, ternyata itu mati di flyover karena kecelakaan. Begitu saja kan beres kan gitu seharusnya. Nah itu yang ada persoalannya. Jadi dari sini saja saya kira semua penegak hukum yang ada gak usah capek-capek, lihat aja dulu fakta ini. Bagaimana kita menjelaskan ini, baik penyidik, baik advokat, baik hakim, jaksa, semua bagaimana menjelaskan ini. 11 orang melakukan, ya coba siapa yang jelaskan? Kalau ada yang bisa menjelaskan kepada saya, ya saya takluk lah, ya kan? Nah, jadi kemudian banyak pengakuan-pengakuan saksi-saksi dari sudah jelaskan. Zaman dulu itu waktu saya sekolah, saya sering baca buku namanya ada saksi lutut namanya. Tahu saksi lutut? Jadi saksi lutut ini adalah saksi yang tidak bisa diterima kesaksiannya karena dia sebenarnya takluk dan berlutut kepada majikannya, sehingga di waktu dia bersaksi karena ada perintah majikan. Satu contoh, banyak pembantu yang dalam satu kasus berkaitan dengan majikannya, maka hakim walaupun ini saksi tapi hakim mengatakan nggak bisa, ini adalah saksi berlutut kepada majikannya, pasti dia menceritakan hal yang sesuai dengan majikannya. Nah yang dikehendaki, jadi ini juga bisa begitu, ada saksi yang berlutut di bawah tekanan, penyiksaan dan sebagainya, nggak bisa diterima kesaksian seperti ini, bisa terjadi. Jadi ini peristiwa-peristiwa hukum yang harus kita ikuti. Jadi semua saksi itu harus dinilai oleh hakim. Apakah ini juga saksi oleh yang takluk berlutut, bertekuk lutut kepada majikannya atau pada seseorang yang berpengaruh kepada dia, itu juga harus kita lihat. Jadi saya kira kalau saya tidak panjang lebar, dari cerita tadi aja, konteks hukumnya aja, kalau sudah Dani dan Andi dan Perong sekarang nggak muncul di dalam persidangan ini, innocent, pasti tidak ada peristiwa hukum pembunuhan, pasti nggak ada pembunuhan. Itu saja. Terima kasih, Christine. Baik, terima kasih. Masalah foto ya. Yang mana nih? Ini harus diselesaikan oleh orang Sunda yang sakti. Jadi begini, kasus ini sulit diungkap karena ada campur tangannya alam gaib. Karena ini harus diselesaikan oleh dukun dan paranormal, karena berasal dari kesurupan. Kan begini, Aep itu kan hanya melihat 8 orang. Kemudian pelakunya itu 11. Nah, di mana yang 3 itu berada, itu karena memang dia berasal dari alam gaib. Nah, sehingga harus diputuskannya oleh dukun dan paranormal, nggak bisa diputuskan oleh sains. Terima kasih. Dalam pandangan saya, peristiwa kasus Vina dan Eki Cirebon bukan semata persoalan hukum, tapi ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Saya katakan sekali lagi, ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Karena ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan, hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Saya katakan sekali lagi, hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Dan manusia itu adalah yang suka memanusiakan manusia. Yang suka menghinakan manusia itu bukan manusia, namanya orang. Wayang orang, bukan wayang manusia. Nah,
dalam perspektif itulah saya di hati saya, kenapa saya menemukan? Karena saya selalu menggunakan rasa. Bagaimana penyelesaiannya? Cukup dengan rasa. Nggak usah rame-rame, nggak usah lagi berdebat di televisi yang begonya kelihatan. Ya kan? Banyak orang-orang bego tampil di televisi. Kan itu mempertontonkan pada publik kita bagaimana kualitas manusia Indonesia. Dan itu merusak saraf-saraf otak sadar orang Indonesia. Menyelesaikannya gampang. Nggak apa oto, nggak usah turun. Ini cukup tingkat RT, musyawarah mufakat. Bagaimana? Pak Rudiana bertemu dengan Aep, kemudian dia ngomong, Ep, kamu yang benar, dulu bohong enggak? Coba kamu yang jujur, kamu jangan ngeprank saya. Masa saya berpangkat di prank sama tukang setim? Kamu jangan ngeprank saya. Ayo jujur, kalau kamu jujur aku juga gak akan apa-apain. Aku lindungin, pasti jujur. Liga Akbar sudah jujur, Dede sudah jujur. Setelah mereka jujur, yuk kita akui kesalahan kita, kita akui emosi kita. Mereka berdua jujur. Kalau mereka berdua jujur, tinggal temui kuasa hukum. Kami akan bikin pernyataan, kami dulu hilap terbakar amarah, kami dulu bohong, kami siap datang di PK 7 terpidana, membuat kesaksian sebagai novum baru. Selesai masalah ini. Tidak perlu Bareskrim harus periksa lama agar sampai subuh agar mereka ditemukan kesalahannya, kemudian menjadi tersangka, menjadi terpidana baru. Tidak mesti lagi ada gugat menggugat, kemudian nanti para pimpinannya mendatangi keluarga yang hari ini dipidana, membuka pintu penjaranya, disambut pakai karpet merah sambil minta maaf. Maafkan atas kesalahan kami, silahkan bebaskan, kami akan menjamin kehidupanmu ke depan. Inilah negeri Pancasila yang sering kita ucapkan, yang sering kita tangkap orang-orang yang dianggap menentang Pancasila. Terima kasih, acara ini sudah selesai menurut saya.